Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najwa Shihab pernah berkata bahwasanya hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Maka dari itu, kami dari kelompok 7 di sini berjuang bersama-sama untuk memberikan presentasi terbaik dari kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Herliana Tarisa Melati Sukma Ayu. Selaku moderator pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan studi kasus tentang Eating Lunch Standing Up. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Andrean, yang kedua ada M. Adi Wardani, yang ketiga ada Fahrul Razi, yang keempat Rido Oktaviano Ramadan, yang kelima ada saya sendiri Herliana Tarisa Melati Sukma Ayu. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan saya sendiri jelaskan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai studi kasus yang berjudul Eating Lunch Standing Up, di sini saya akan memaparkan mengenai latar belakang dari kasus ini. Jadi, kasus ini itu menggambarkan Susan Park. Beliau itu part owner dan manajer di Marathon Sport, sebuah toko perlengkapan olahraga. Susan ini memegang banyak peran di toko ini dan dikenal dengan etos kerja yang intens. Sementara beberapa karyawan menghargai gaya kepemimpinannya, sedangkan yang lain ini merasa sulit untuk berhubungan dengan beliau karena fokusnya yang terlalu tinggi pada penyelesaian pekerjaan dan kurang interaksi kasual dengan stafnya. Susan juga merasakan adanya reaksi yang beragam, tetapi dia tuh kesulitan dalam menangani masalahnya karena dia harus menyeimbangkan antara tanggung jawabnya di tempat kerja dan di rumah. Selanjutnya ada deskripsi tokoh. Jadi, tokoh pada studi kasus ini bernama Susan Park. Susan merupakan seorang pemimpin yang berkomitmen dan berpengalaman. Dia menjabat sebagai seorang manajer dan pemilik sebagian dari Marathon Sport, yaitu sebuah toko perlengkapan olahraga di kota universitas. Ia dikenal karena etos kerjanya yang tinggi, bekerja sekitar 50 jam seminggu dengan fokus yang kuat pada efisiensi dan organisasi. Susan mengisi berbagai peran dalam operasional toko, termasuk sebagai pembeli, penjadwal, pelatih, perencana, dan juga sebagai penjual. Meskipun dia sangat dihargai oleh sebagian karyawan karena kemampuan untuk mengatur tugas dan mencapai tujuan, ada juga karyawan yang merasa sulit untuk terhubung dengan dirinya karena sifatnya yang sangat berorientasi pada tugas. Hal ini tuh menciptakan reaksi beragam dari kalangan stafnya. Di luar pekerjaannya, Susan juga berusaha menjadi istri dan ibu baik bagi 3 anaknya, yang menambah kompleksitas dalam menyeimbangkan tanggung jawab kerja dan kehidupan pribadinya. Kekuatan dan tantangan yang dihadapi oleh Susan mencerminkan dinamika kepemimpinan dalam lingkungan kerja yang kecil namun berkembang. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai pertanyaan dari studi kasus. Pada studi kasus tersebut, terdapat 4 pertanyaan. Yang pertama, menurut pendekatan perilaku, bagaimana Anda menggambarkan kepemimpinan Susan? Jawabannya yaitu, berdasarkan pendekatan perilaku, kepemimpinan Susan dapat dikategorikan sebagai pemimpin otoriter atau otokratik. Ciri-ciri kepemimpinan otoriter yang terlihat pada Susan adalah yang pertama, sentralisasi kekuasaan. Susan mengambil sebagian besar keputusan penting di toko dan memberikan instruksi yang sangat jelas kepada karyawan. Yang kedua, fokus pada tugas. Susan sangat berorientasi pada tugas dan hasil akhir. Ia memastikan semua pekerjaan selesai dengan baik dan tepat waktu. Dan yang ketiga, kurang memperhatikan hubungan interpersonal. Susan kurang memberikan perhatian pada aspek sosial dan emosional dalam tim. Ia jarang berinteraksi secara informal dengan karyawan dan lebih fokus pada tugas. Pertanyaan yang kedua, mengapa perilaku kepemimpinannya menciptakan reaksi yang begitu menonjol dari karyawannya? Reaksi yang menonjol dari karyawan Susan berasal dari ketidakseimbangan antara perilaku berorientasi tugas dan perilaku berorientasi hubungan. Karyawan yang menghargai struktur dan arahan yang jelas merespons positif karena merasa produktif dan berprestasi di tempat kerja. Namun, karyawan yang lebih menghargai interaksi personal dan interpersonal merasa gaya Susan terlalu kaku dan merasa terputus darinya.
Fokus Susan yang terus-menerus pada efisiensi tanpa meluangkan waktu untuk menjalin hubungan dengan karyawan membuatnya tampak tidak mudah didekati yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan keterasingan. Pertanyaan ketiga, apakah menurut Anda Susan harus mengubah perilakunya? Jawabannya yaitu iya. Susan sebaiknya mempertimbangkan untuk mengubah gaya kepemimpinannya. Meskipun gaya otoriter telah membawa kesuksesan bagi Marathon Sport, namun gaya ini tidak selalu efektif dalam jangka panjang. Ada beberapa alasan mengapa Susan perlu berubah. Yang pertama, perubahan lingkungan bisnis. Industri retail saat ini semakin kompetitif dan menuntut fleksibilitas yang tinggi. Gaya kepemimpinan yang terlalu rigid dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua yaitu motivasi karyawan. Karyawan generasi muda cenderung lebih menghargai lingkungan kerja yang kolaboratif, fleksibel, dan memberikan kesempatan untuk pengembangan diri. Gaya kepemimpinan otoriter yang terlalu kaku dapat menurunkan motivasi dan produktivitas karyawan jangka panjang. Kemudian yang terakhir yaitu pembangunan hubungan. Hubungan interpersonal yang baik dengan karyawan sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif dapat membantu membangun hubungan yang lebih kuat dengan karyawan. Pertanyaan terakhir yaitu apakah Susan akan efektif jika dia berubah? Jawabannya, jika Susan berhasil mengubah gaya kepemimpinannya menjadi lebih partisipatif, ia dapat memperoleh beberapa manfaat, antara lain seperti peningkatan motivasi karyawan. Karyawan akan merasa lebih dihargai dan terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan motivasi dan produktivitas mereka. Yang kedua, peningkatan kreativitas. Lingkungan kerja yang lebih terbuka dan kolaboratif akan mendorong karyawan untuk berbagi ide dan solusi baru. Ketiga, peningkatan loyalitas karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan memiliki hubungan yang baik dengan pemimpin cenderung lebih loyal terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu peningkatan fleksibilitas. Gaya kepemimpinan yang lebih fleksibel akan membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan yang lebih cepat. Analisis selanjutnya yaitu identifikasi tokoh. Tokoh pada studi kasus tersebut yaitu Susan Parks, pemilik dan manajer dari Marathon Sports. Kemudian permasalahan. Terdapat perbedaan persepsi antara Susan dan karyawan mengenai gaya kepemimpinannya. Karyawan memiliki reaksi yang beragam terhadap gaya kepemimpinan Susan yang dianggap terlalu fokus pada tugas dan kurang memperhatikan aspek sosial. Susan merasa bingung dengan reaksi karyawan dan tidak tahu bagaimana harus mengatasi situasi ini. Analisis berikutnya yaitu mengenai konteks kepemimpinan. Susan memiliki gaya kepemimpinan yang sangat terstruktur, fokus pada target dan efisien. Ia sangat terlibat dalam operasional sehari-hari, dan ia memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap karyawan. Marathon Sport merupakan bisnis yang sukses dengan pertumbuhan yang sangat tinggi. Namun, terdapat masalah dalam dinamika hubungan antar karyawan dan pemimpin. Baik, pada slide ini kita akan membahas mengenai analisis perilaku, keputusan, dan gaya kepemimpinan. Susan adalah pemimpin yang sangat terlibat dalam operasional toko. Ia mengerjakan banyak tugas sekaligus atau multitasking, seperti menjadi pembeli, penjadwal, pelatih, perencana, dan penjual. Ia bekerja keras dan seringkali terlihat sibuk tanpa istirahat. Bahkan makan siang pun dia lakukan sambil berdiri. Ini menunjukkan bahwa Susan memiliki etos kerja yang tinggi dan sangat fokus pada pencapaian tujuan bisnisnya. Ia juga merupakan individual yang berorientasi pada tugas, berusaha menjaga reputasi dan pertumbuhan bisnis dengan sangat serius. Berikutnya mengenai keputusan. Keputusan yang diambil oleh Susan lebih condong pada efisiensi dan produktivitas. Ia memastikan semua tugas dan tujuan yang jelas untuk setiap karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang terstruktur. Keputusan dalam membagi tugas dan memimpin operasional harian mencerminkan pendekatan yang sangat terorganisir dan berorientasi pada hasil. Namun, kurangnya waktu yang ia sediakan untuk bersosialisasi atau mengakrabkan diri dengan staf menunjukkan bahwa ia mungkin memprioritaskan kinerja toko daripada membangun hubungan operasi
interpersonal yang kuat dengan karyawan. Kemudian gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan Susan tampak sebagai gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas atau task-oriented leadership. Ia fokus pada pencapaian tujuan dan menjaga agar pekerjaan berjalan efisien. Ini mencerminkan dari bagaimana ia memimpin dengan ketegasan, menetapkan ekspektasi yang jelas, dan mengoptimalkan waktu kinerja. Namun, gaya kepemimpinannya tampak kurang dalam hal hubungan interpersonal atau relationship-oriented leadership. Beberapa karyawan merasa bahwa Susan terlalu terdorong dan tidak cukup meluangkan waktu untuk berinteraksi atau membangun hubungan yang lebih interpersonal atau personal dengan mereka. Hal ini menyebabkan beberapa karyawan merasa sulit untuk berhubungan dengannya, dan mereka merasakan bahwa lingkungan kerja kurang menyenangkan. Analisis yang terakhir yaitu evaluasi dan dampak. Yang pertama yaitu evaluasi. Susan Parks menunjukkan gaya kepemimpinan yang sangat berorientasi pada tugas, task-oriented leadership. Hal ini terlihat dari bagaimana ia selalu fokus pada efisiensi organisasi dan hasil. Ia memberikan arahan yang jelas kepada karyawan, menetapkan tujuan, dan memastikan semua orang tetap sibuk. Gaya kepemimpinan ini seringkali dihargai dalam lingkungan kerja yang membutuhkan produktivitas tinggi, terutama di sektor retail seperti marathon sports. Namun, gaya kepemimpinan yang berlebihan pada tugas ini dapat mengabaikan aspek hubungan interpersonal dengan karyawan. Para karyawan yang merasa bahwa Susan terlalu driven atau fokus hanya pada pekerjaan cenderung menganggap lingkungan kerja di marathon sports kurang menyenangkan. Mereka mungkin merasa Susan sulit didekati dan tidak meluangkan waktu untuk membangun hubungan pribadi atau sekedar bersosialisasi. Karyawan ini bisa merasa kurang dihargai secara pribadi dan dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja. Berikutnya yaitu dampak bagi organisasi dan individu. Yang pertama, dampak terhadap organisasi, yaitu peningkatan efisiensi dan produktivitas. Gaya kepemimpinan Susan yang sangat berorientasi pada tugas telah menciptakan sistem kerja yang terstruktur dan terorganisasi dengan baik. Hal ini menghasilkan peningkatan efisiensi dan produktivitas di marathon sports yang terlihat dari pertumbuhan penjualan tahunan sebesar 15%. Ketika organisasi bekerja secara efektif, hasilnya juga tercermin dalam performa keuangan dan operasional. Yang kedua, potensi penurunan retensi karyawan. Meskipun organisasi berjalan efisien, gaya kepemimpinan yang terlalu berfokus pada tugas dapat menimbulkan rasa tidak puas di kalangan karyawan. Jika karyawan merasa kurang dihargai secara personal atau tidak menikmati lingkungan kerja, ada resiko peningkatan tingkat perputaran karyawan. Pergantian karyawan yang tinggi bisa merugikan perusahaan dalam hal biaya rekrutmen, pelatihan, dan produktivitas. Kemudian dampak terhadap karyawan. Yang pertama, kepuasan kerja yang beragam. Beberapa karyawan yang lebih menyukai struktur dan arahan yang jelas mungkin merasa nyaman dengan gaya Susan karena mereka tahu apa yang diharapkan dan merasa produktif. Namun, bagi karyawan yang membutuhkan interaksi sosial atau hubungan personal yang lebih dekat di tempat kerja, gaya kepemimpinan Susan bisa menjadi faktor yang menurunkan kepuasan kerja mereka. Yang kedua, kurangnya dukungan emosional. Karyawan yang merasa Susan terlalu fokus pada pekerjaan mungkin merasa kurang mendapatkan dukungan emosional di tempat kerja. Hal ini bisa mempengaruhi loyalitas karyawan dan mengurangi tingkat komitmen mereka terhadap perusahaan. Dalam jangka panjang, karyawan yang tidak secara personal mungkin menjadi kurang termotivasi dan menurunkan kinerja mereka. Dari diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa Susan Parks itu merupakan seorang pemimpin yang sukses dari perspektif berorientasi pada tugas. Namun, pendekatan kepemimpinannya perlu disesuaikan untuk menangani kebutuhan rasional timnya. Dengan menyeimbangkan perilaku berorientasi pada tugas dan pada hubungan, mungkin Susan dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih terlibat dan puas, yang pada akhirnya akan menguntungkan retensi karyawan dan kinerja tokonya. Kasus ini tuh menyoroti pentingnya memahami kebutuhan karyawan dan menyesuaikan gaya kepemimpinan agar sejalan untuk menjaga efisien dan sekaligus kepuasan karyawan.
Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Maya Sari Dewi selaku dosen kepemimpinan yang telah membimbing dan memberikan banyak pembelajaran untuk kami. Dan terima kasih kepada teman-teman yang berkenan menyimak presentasi kami hingga akhir. Saya kira sekian diskusi dari kami. Ayu Ting Ting is eating. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.